Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Tumben ya guys, Mimin uploadnya cuma beda 1 hari dari video sebelumnya. Karena kalian gak pada skip iklannya, Mimin jadi semangat buat videonya. Oke, ini adalah lanjutan video Mimin sebelumnya, atau tambahan dari volume 5 plus epilognya. Dan gue cantumin juga pembahasan tentang pedang Levine Gilma yang digunakan Anos sebelumnya. Soalnya di video Mimin sebelumnya agak kurang pas aja gue ngerangkumnya pas di momen itu guys. Karena memang pas di chapter itu lumayan membingungkan, jadi akan gue lurusin di video ini guys. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin nonton dulu biar kalian paham dengan alur ceritanya. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelum lanjut ke cerita utamanya, kita simak dulu tentang pertarungan Anos yang menggunakan Levine Gilma untuk menebas si keparat Ahide sebelumnya. Levine Gilma adalah pedang maha kuasa yang diciptakan oleh Archana menggunakan kekuatan maha kuasa. Pedang itu bisa menebas apapun, bahkan keabadian sekalipun. Udah mirip Venus Donor ya guys. Tapi jika ada yang mencabut Levine Gilma dari sarungnya, maka orang yang mencabutnya akan menghilang di masa lalu, masa kini, dan masa depan secara permanen. Di perang sebelumnya, Ahide seperti tidak bisa disentuh oleh apapun. Karena dia sudah menggabungkan kekuatan Dewa Archana dan Dewa Roh Evans Mana yang memang ada untuk menghancurkan Raja Iblis Anos. Pada saat itu, Anos benar-benar tidak bisa melukai Ahide. Anos juga tidak memanggil Delzugade atau menggunakan Venus Donornya guys. Karena dia ingin memberikan jawabannya pada Dewa Archana. Archana pernah bertanya pada Anos, jika ada yang bisa mencabut pedang maha kuasa, apa dewa yang membuatnya masih bisa disebut maha kuasa? Dan saat itu Anos mencabut pedang Levine Gilma untuk membuktikan kalau tidak ada yang berkuasa di depannya. Anos menggunakan sihir Veneziera untuk mencabut dan menggunakan pedang itu. Veneziera itu sihir yang ngeri banget guys, panjang kalau gue jelasin. Simpelnya saat Anos mengaktifkan Veneziera, dia bisa mencapai kemungkinan apapun, kayak membalikan sebab dan akibat gitu guys. Mirip-mirip seperti teknik Izanagi milik klan Uchiha guys. Makanya agar Anos tidak menghilang saat menggunakan Levine Gilma. Dan sesudah mengalahkan Ahide, pedang itu diberikan ke Anos oleh Archana. Jadi Anos sekarang mempunyai 2 pedang yang maha dahsyat. Tapi untuk apa guys? Itu Venus Donor aja kebanyakan nganggur di Delzugade, sampai-sampai berinkarnasi jadi Sasa. Bercanda guys. Oke, kita lanjut ke cerita utamanya. Setelah berperang melawan Ahide dan pasukan Dragonoidnya, Anos membuat kontrak dengan Archana dan menyegel akar Archana di cincin milik Anos. Sedangkan di Gairadit, para rakyat sudah mulai memperbaiki kota-kota yang rusak karena perang sebelumnya. Para siswa Akademi Iblis juga akan mulai kembali ke Dilhaide. Karena tujuan pertukaran siswa sebelumnya memang ditunjukkan untuk membantu perang ini. Setelah beberapa hari atau hari terakhir pertukaran siswa, Raja Iblis Anos datang ke Akademi Pahlawan sendirian. Anos juga bertemu dengan mantan Jirga Kanon atau Ledriano, Laos, dan Haine yang saat itu sedang di perpustakaan guys. Mereka menanyakan untuk apa Raja Iblis repot-repot datang ke Akademi. Anos bilang kalau dirinya berniat menemui Emilia dan memenuhi janjinya. Mereka bertiga penasaran akan janji Anos pada Emilia Sensei. Anos pun menceritakan tentang janjinya guys. Lalu Anos masuk ke ruangan Emilia Sensei. Seperti biasa, Emilia masih terlihat canggung di depan Anos. Anos mulai mengajaknya bicara. Anos juga menanyakan tentang kondisinya saat ini. Karena Emilia Sensei sebelumnya terlalu memaksakan diri dengan kekuatan air suci. Jelas itu bisa mengikis akar iblisnya. Tapi Emilia bilang kalau ada murid bangsawan yang sudah menyembuhkannya. Anak itu juga selalu membantunya dan menyemangatinya. Anak yang Emilia maksud adalah Anos Portikol. Anos terus berpura-pura menanyakan tentang sosok anak kecil itu. Emilia juga terus menceritakan tentang kebaikan dan kekuatan Anos Portikol. Bahkan Emilia membanding-bandingkannya dengan Anos. Tapi Anos malah terus menanggapinya guys, dengan sedikit tersenyum. Tapi Anos tak mengatakan pada Emilia kalau anak kecil itu adalah dirinya. Biarlah Anos Portikol selalu menjadi kebanggaan Emilia Sensei. Saat itu, Emilia juga mengakui semua kesalahannya dulu dan meminta maaf pada Anos. Anos juga memaafkannya dan akan memenuhi janjinya pada Emilia.
Anos sudah menyiapkan posisi yang setara dengan 7 leluhur iblis untuk Emilia. Anos sudah melihat perjuangan dan pengorbanan Emilia Sensei. Dia juga sudah cukup menderita dengan kutukan Anos. Bahkan Emilia bisa mengembalikan kebanggaan milik para murid pahlawan yang sebelumnya dianggap sampah. Walaupun awalnya mereka terus-terusan menghina dan menyakiti Emilia Sensei. Pada saat Anos akan mengajak kembali Emilia, tiba-tiba para murid pahlawan masuk ke ruangan itu. Mereka semua langsung berlutut di depan Anos. Mereka memohon agar Emilia Sensei tidak dibawa kembali ke Dillheide. Mereka ingin Emilia Sensei terus mengajar mereka untuk saat ini. Mereka juga berjanji jika nanti mereka sudah menjadi pahlawan sejati, mereka bersiap memberikan kekuatannya untuk kepentingan Dillheide. Atau bukan hanya untuk Azezon. Karena sekarang Dillheide memang sudah berdamai dengan Azezon di bawah perlindungan Anos. Terharu gue bacanya pas di momen ini guys. Saat momen haru terjadi, tiba-tiba si kampret Zamira datang. Ini orang ternyata belum tewas guys, malahan sekarang dia menjadi Raja Azezon karena Raja Lucius sudah tewas. Zamira tidak membiarkan para murid pahlawan mengabdi pada bangsa lain, apalagi pada Dillheide yang merupakan musuh baginya. Tapi saat itu Archana juga keluar dari cincin Anos. Archana mengetahui rencana busuk Zamira sebelumnya. Karena Zamira sebelumnya bekerja sama dengan Ahide untuk menyingkirkan keluarga kerajaan. Archana juga menggunakan sihir siaran langsung gitu guys, agar semua orang yang ada di Gairadit melihatnya. Zamira juga dulu yang merencanakan perang dengan Dillheide bersama Diego. Agar Diego mati dan kursi direktur sekolah kosong. Para rakyat Gairadit dan menteri kerajaan melihat semua rencana Zamira. Mereka semua pun sangat marah dan berbondong-bondong menuju Akademi Pahlawan untuk menghakimi Zamira. Sampai akhirnya para menteri dan bangsawan Azezon datang untuk menangkap Zamira. Lalu mereka semua mengangkat Emilia Sensei menjadi kepala Akademi Pahlawan. Karena kursi kepala sekolah memang kosong. Para murid pahlawan pun sangat senang mendengarnya guys. Dan mari kita menuju ke epilog untuk volume ini. Guru Eldemet dan para murid Akademi Iblis berniat kembali ke Dillheide karena pertukaran siswa sudah selesai. Di hari itu, kepala sekolah Emilia juga memulai pidatonya. Walaupun awalnya dia gugup dan ragu-ragu karena dirinya tetaplah iblis. Tapi para rakyat Azezon sendiri yang sudah memilih Emilia. Jadi Emilia akan menjadi simbol perdamaian bangsa Dillheide dengan Azezon. Kita menuju ke Sasa dan Misa Necron guys. Yang saat itu Sasa sedikit melototi Archana karena terus menempel pada Anos. Dapat loli satu lagi nih Bang Jago. Mereka semua pun mengucapkan salam pada Akademi Pahlawan dan menggunakan gato masing-masing untuk kembali ke Dillheide. Ray juga terlihat di situ. Walaupun para murid pahlawan terlihat canggung untuk menyapanya, tapi Laos, Haine, dan Ledriano mulai mengungkapkan kegagumannya pada pahlawan kanon. Ray juga sedikit menceritakan kebahagiaannya guys. Tentu saja Ray yang merupakan pahlawan kanon sangat senang melihat bangsa yang dulu dia lindungi mati-matian bangkit kembali. Dan tinggal Anos yang belum menggunakan gatom atau pergi. Anos berjalan mendekati Emilia, lalu dia bilang kalau Anos akan membelikan makanan kaleng yang lebih mahal di lain waktu. Dan jika Emilia ingin menghubungi Anos, dia hanya perlu menggunakan kalung belnya. Emilia langsung teringat dengan Anos Portikol kebanggaannya. Lalu Anos pun pergi menggunakan gatom guys. Bisa aja Bang Jago guys. Setelah itu Anos dan teman-temannya pulang ke rumah Anos dan mengenalkan Archana pada ibu Anos guys. Kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana reaksi ibu Anos. Itulah epilog untuk volume ini. Kedepannya Mimin mulai bahas volume 6-nya yang akan mulai mengungkap sedikit demi sedikit masa lalu Anos dan Archana. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Thank you yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.